Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Kali ini temanya adalah menerima Roh Kudus, lalu kehilangannya. Apakah mungkin? Bersama saya Antonius, dan kali ini saya ditemani oleh Bu Lucy. Shalom. Shalom. Dan narasumber kita kali ini adalah Pendeta Chandra Gunawan. Shalom Pak. Shalom. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita Pak. Ada beberapa, mungkin bisa dimulai dari Bu Lucy. Jadi ini ada yang nanya gini nih, Pak Cagun. Ya. Ada nggak sih tanda yang bisa kita rasain kalau kita udah menerima Roh Kudus? Terus nih kalau dari aku nih pertanyaannya. Terus kalau misalnya ada orang yang bilang kan, apakah harus bisa berbahasa roh gitu? Ya. Ada nggak sih? Ya, itu menarik sekali karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia mendapatkan karunia Roh Kudus. Nah, sehingga kita kemudian bertanya-tanya, kalau memang setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, apa tandanya, apa cirinya? Nah, maka waktu kita mencoba untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka pertama kita harus tentu kembali kepada Alkitab. Waktu Alkitab berbicara mengenai Roh Kudus, karya dia dan tanda-tanda dari orang yang Roh Kudus bekerja di dalam dia. Nah, jadi di dalam Alkitab kita belajar bahwa ternyata ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan seseorang, kehidupan umat Tuhan, maka apa yang menjadi tandanya? Maka tentu kita harus melihat dari aspek apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi Roh Kudus disebut Roh Kudus oleh karena dua hal. Satu, dia jati diri dia, pribadi dia, natur dia adalah kudus. Artinya dia tidak bisa melihat dosa dan dia tidak berdosa. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Roh Kudus. Tapi alasan yang kedua, kenapa dia disebut sebagai Roh Kudus adalah karena karya dia, pekerjaan dia adalah mengudus, mensucikan orang, atau dalam bahasa kita menyebutnya memperbaharui. Gitu ya. Apa yang diperbaharui? Yang diperbaharui tentu adalah karakter dan kebiasaan hidup dia. Nah, jadi waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka natur dia berubah dari orang yang di bawah kekuasaan dosa, di bawah belenggu dosa, menjadi orang yang bebas dari dosa. Tapi tidak berarti bahwa karakter habitnya otomatis langsung berubah. Nah, maka Roh Kudus diberikan di dalam diri orang percaya untuk membuat dia sedikit demi sedikit merubah kehidupan dia. Sampai satu kali Tuhan datang yang kedua kali dia menjadi sempurna. Nah, jadi tanda yang paling utama dan pertama-tama dari orang yang memiliki Roh Kudus adalah pembaharuan hidup. Nah, jadi itu tanda yang utama. Lalu tadi pertanyaan baik sekali, bagaimana dengan bahasa roh? Karena banyak orang sering kali berpikir bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, orang harus kemudian dia bisa berbahasa roh. Karena orang berpikir bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sehingga orang berpikir barangkali itulah bahasa roh. Sehingga semua orang kalau nggak punya bahasa roh, dia nggak bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nah, maka untuk menjawab hal ini kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, dalam Alkitab kita belajar satu hal yang juga penting, signifikan, bahwa bahasa roh itu ternyata disebut di dalam Alkitab itu sebagai karunia. Nah, sebagai karunia. Dan di dalam Alkitab, ketika kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-12-14, kita menemukan bahwa ternyata karunia itu bersifat unik satu dengan yang lain. Ya, maka mungkin Pak Tony ingat di dalam Alkitab Rasul Paulus pernah bertanya, kalau gereja itu adalah tubuh, ya, apakah dalam gereja itu semuanya mata? Ya, tidak. Nah, jawabnya tidak, Ya. karena dalam gereja itu kemudian ada mata, ada Tangan, tubuh, ada telinga, ada tangan dan sebagainya. Nah, itu adalah gambaran bahwa tidak ada seorang pun memiliki semua karunia, dan tidak ada satu karunia pun dimiliki oleh semua orang. Nah, maka
ketika kita berbicara mengenai bahasa roh, nah bahasa roh itu bukan tanda dari orang memiliki Roh Kudus, tapi merupakan salah satu karunia yang Roh Kudus berikan kepada jemaat tertentu oleh karena hal tersebut dibutuhkan di sana. Tapi tidak selalu setiap jemaat membutuhkan karunia bahasa roh, tergantung situasi dan kondisinya. Begitu kurang lebih. Jadi yang paling terlihat itu sebenarnya pembaharuan hidup. Iya, pembaharuan hidup. Betul. Pak, ada satu pertanyaan dan pertanyaan itu saling berkait begitu, Pak Chandra. Iya. Apakah seseorang yang sudah percaya dapat kehilangan Roh Kudus? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau iya itu kapan bisa terjadi? Ya. Dan bagaimana kita tahu kalau Roh Kudus itu meninggalkan kita? Oke. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Itu menjadi pertanyaan banyak orang-orang Kristen. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang? Maka jawabannya bisa. Dari kapan Roh Kudus meninggalkan seseorang? Dalam perjanjian lama, itu jawabannya. Jadi kita tentu membaca dalam kisah perjanjian lama, raja pertama dari Israel, bangsa Israel, masih ingat siapa? Saul. Nah, Saul itu dikatakan dia adalah raja, maka dia diurapi dan Roh Kudus memimpin dia sebagai raja. Tetapi ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, dia melawan Tuhan, maka Alkitab mengatakan Roh Tuhan meninggalkan dia. Nah, jadi ketika tadi pertanyaannya apakah Roh Kudus bisa meninggalkan manusia, dalam perjanjian lama digambarkan demikian, iya. Nah, jadi dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Roh Kudus dengan manusia yang berdosa itu tidak bisa bersama-sama. Jadi manusia ketika tidak mau lagi hidup taat kepada Tuhan, Roh akan memimpin dia, meninggalkan dia. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru kita belajar satu pokok ajaran yang penting, yaitu bahwa di dalam Kristus, nah manusia itu dilepaskan dari dosa. Jadi natur dia sudah berbeda, natur dia sudah berubah. Nah, dalam perjanjian lama tidak ada natur manusia yang berubah. Karena dia masih berada di dalam kuasa dosa. Mereka berharap kepada janji Allah bahwa di dalam Kristus mereka percaya kepada janji akan Mesias itu, satu kali mereka akan mengalami kelepasan dari perbudakan dosa. Nah, maka dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam diri manusia, itu bisa memungkinkan, bisa terjadi. Kenapa? Karena di dalam Kristus manusia tidak lagi di bawah perbudakan dosa dan natur dia sudah berubah. Dia bisa jatuh dalam dosa. Dan Roh Kudus ketika dia melihat dia ada dalam diri orang percaya, ketika orang percaya jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi dengan Roh Kudus? Roh Kudus berduka cita, Roh Kudus marah, Roh Kudus kecewa dengan kesengajaan kita jatuh dalam dosa. Tapi Roh Kudus tidak meninggalkan. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi ada perbedaan daripada manusia yang hidup dalam setelah Kristus datang dengan sebelum Kristus datang. Itulah sebabnya maka orang-orang yang seperti kita hidup setelah Kristus datang, kita sungguh berbahagia karena kita memiliki Roh Tuhan yang tinggal tetap di dalam diri kita. Tapi tidak berarti sekali lagi bahwa kita tidak membuat Roh Kudus berduka cita ketika kita sengaja jatuh dalam dosa. Ya, begitu kurang lebih Pak Antonius. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, kan ada nih di kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana untuk orang yang baru percaya tapi belum dibaptis? Itu apakah artinya Roh Kudus itu belum hadir di dalam hidup orang tersebut? Nah, terus apakah orang yang belum dibaptis itu juga berarti belum memiliki buah-buah roh? Nah, ini menarik karena di dalam Alkitab dikatakan dibaptis dan kemudian dia menerima Roh Kudus, begitu ya. Nah, jadi ada perbedaan antara praktik baptisan di dalam gereja mula-mula dengan zaman sekarang. Kalau Lucy dibaptis waktu bayi juga, bukan ya? Atau dewasa? Bayi baptis, tapi setelah dewasa ada CD ya, iya. Jadi bahkan waktu bayi dibaptis ya, karena orang tua sudah percaya kepada Tuhan.
Kalau Tony kapan dibaptis? Saya remaja. Remaja ya? Remaja. Oke. Nah sebelum dibaptis dulu masih ingat apa yang dilewati? Katekisasi, ada katekisasi Betul. kan? Ya. Katekisasi baru kemudian dibaptis, Ya. dipersiapkan kemudian dibaptis. Nah di dalam praktik baptisan zaman sekarang kita mempraktikkan bahwa sebelum orang dibaptiskan, orang harus percaya Tuhan dulu. Nah maka setelah orang percaya kepada Tuhan, misalnya dia diinjili, gitu ya, maka kemudian dia ikut katekisasi. Ada proses kan, setelah ikut katekisasi baru dia kemudian dibaptiskan. Ya. Nah, tetapi di dalam gereja mula-mula mereka mempraktikkan baptisan secara berbeda. Jadi waktu orang percaya kepada Tuhan, dia bertobat. Nah, hari itu, saat itu juga dia dibaptiskan. Nah, mungkin masih ingat dengan kisah di dalam Kisah Para Rasul, waktu Alkitab berbicara mengenai bagaimana Tuhan memanggil Petrus untuk memberitakan Injil kepada seorang non-Yahudi bernama Cornelius. Ya, nah waktu itu kemudian Petrus memberitakan Injil dan waktu itu mereka dan sisi keluarganya percaya Tuhan dan hari itu juga dibaptiskan. Nah jadi baptisan itu di dalam gereja mula-mula pada mulanya itu sebagai apa? Kita menyebutnya itu sebagai the act of faith. Jadi itu tindakan iman. Maka kalau saya betul-betul percaya Tuhan, saya betul-betul bertobat, maka sekarang juga saya dibaptis. Nah, jadi waktu dia dibaptiskan, dia menyerahkan diri total sepenuhnya kepada Tuhan, maka digambarkan oleh Alkitab, Roh Kudus kemudian diberikan kepada mereka, kepada orang percaya tersebut. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya sama. Jadi yang membuat Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang adalah momen peristiwa ketika dia percaya kepada Tuhan, bukan ritual baptisannya. Nah, jadi sekarang ada perbedaan. Jadi ritual baptisan, praktik ritual baptisan sekarang bergeser. Kita menaruhnya setelah seseorang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi waktu orang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah ada, Roh Kudus sudah hadir. Nah, tetapi tidak berarti bahwa dia boleh tidak dibaptiskan karena Roh Kudus sudah hadir dalam diri dia. Kenapa? Karena baptisan merupakan perintah Tuhan. Begitu. Karena baptisan itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan meminta bahwa setiap orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan, dia mesti berani mengikrarkan imannya di hadapan manusia. Maka baptisan itu merupakan sebuah ikrar iman seseorang secara komunal di hadapan jemaat, mengatakan saya bukan lagi hamba dosa, sekarang saya percaya kepada Tuhan dan saya sekarang milik Tuhan, maka dibaptiskan. Nah, jadi orang yang belum dibaptiskan tapi dia percaya kepada Tuhan, nah dia pasti akan mengalami pembaharuan. Buah-buah Roh Kudus otomatis hadir dalam hidup dia. Jadi orang tidak nunggu dibaptis dulu baru orang menerima Roh Kudus. Orang percaya Yesus menerima Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang cukup menarik untuk kita pikirkan adalah apakah bisa ada orang yang dibaptiskan tapi dia tidak menerima Roh Kudus? Bisa dia nggak? tidak menunjukkan buah-buah roh di dalam hidupnya gitu. Dia sudah dibaptiskan tapi dia tidak punya Roh Kudus. Sudah dibaptis. Kalau dia nggak benar-benar lahir baru ya, cuma baptis percaya, kayak. Iya, betul. Nah, itu jadi lebih mungkin ya sebenarnya. iya, nah itulah yang membuat kita harus berhati-hati. Jadi kalau dalam gereja mula-mula orang dibaptiskan pasti percaya, karena itu adalah bagian dari bentuk iman dia. Itu the act of faith dia. Nah, tetapi sekarang itu jadi persoalan karena orang dibaptis tidak selalu karena percaya kepada Tuhan. Ada berbagai motif, alasan kenapa orang dibaptiskan. Begitu, sehingga waktu kita melihat ada orang dibaptiskan sudah punya kartu baptis, tapi pembaharuan hidupnya nggak kelihatan. Begitu, masih mabuk-mabukan misalnya. Begitu, masih hidup larut dalam dosa. Nah, jadi baptisan yang dia melakukan ritual baptisan tanpa iman kepada Tuhan. Nah, itu tentu tidak boleh terjadi dan sedapat-dapatnya kita harus menghindarkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena baptisan sesungguhnya adalah bentuk daripada iman seseorang. Tanpa iman kepada Tuhan, tidak ada seorang pun boleh dibaptis. Sebenarnya seperti itu. Oke. Ya, jelas banget ya. Ya. Jelas banget. Okay. Terima kasih Coach Jagon untuk penjelasannya yang saya harap itu bisa menolong kita semua untuk semakin mengenal Roh Kudus dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sampai ketemu di Kompas Iman berikutnya. Ya. Dadah. Ya.